ketika pikiran bakpu yang tak baca, maka mata akan buta daripada memandang sesuatu. Sebab matanya bisa ikut mandang sebab pikiran ikut kenan bang. Gelinyung bisa ilmu dengar karena pikiran ikut telinga. Contoh coba kalau anak umit dengan main HP, dengan main game, PUBG. Nak PUBG? Yang baik je. Cip anda bisa bongkang leh no. Saya nak main leh. Dengan main game. Wate tahu yang ni tanya watenya. Lagi tu lo anu tanya wah. Anak dengar. Nak kerja ada. Gimana tu nak? Bahkan karena telinganya tak dapat mendengar, pikirannya di bawah apa yang sedang dia lihat. Di gelinyung baru mampu dia gelinyung kenan. Insya Allah mata nanti memandang walaupun tak pandang karena mungkin sekali-kali tak nampak apa yang kita pandang. Laginya ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Akhirnya, dah ya. Yang kaya apa? Walaupun tanya sumayang dalam subuh. Kenapa? Di dalam gelapnya malam kita sumayang, tengah sumayang mati lampu. Mau tak dalam tunggu? Tetap tempat tujuh. Karena ada sekarang tunggu tempat tujuh kibat. Matanya ibu bapa itu ukur itu tempat tujuh dah. Sebab nak kontak ke boleh Allah antara anggota tubuh nak kontak masing-masing. Mata nak kontak menjadi contoh lain. Tangan kontak tangan dengan mulut. Bagaimana? Tanya macam kasut bu, babah nak payah apa? Tuhah gerai. Hana umur penyubui pasrah abang. Hana tuhah gerai. Mungkin kadang-kadang dia kata hayati teruk benar. Dan macam bapak sudah dok jawab cubi-cubi betul. Dan karena kondang terang langsung pun apa jawabu tetap itu pun pajan untuk jawab oleh bapak. Maka punya kolam ibut boleh jawab. Hancur hai lah bapak. Hana untuk wawat bunga kuah bapak pada hang tu pun. Adik talu montan je. Jawab bapak tu hang untuk persiapan untuk Hana. Apa seluruh tu? Dan jawab itu pat-pat apa kalau pulang semua. Anak-anak sudah aja. Dan anak payah hidup apa? Anak orang baju bulu bang. Memang kena asam tu enggak but. Mereka dan anak ini tak kudu. Anak orang baju pula mati lampu dan udah lampu kabak kudu ubu. Itu pak, bahkan karena nak kontak antara tangan dengan mulut ketika itu. Nyoduk gupugot dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayang puan katanya, lam tuput. Lagi contoh kontak tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kiri dengan kaki kanan. Cikalau. Munyo jaro nenuke tetap kaki kiri ke depan. Munyo jaro wiyuke tetap kaki kanan ke depan. Gupu kontak Allah taala. Akan gupu kontak ayo. Nyekepul gupu kontak Allah taala. Ana payah kapo burung dong. Aju lagi. Kontak gerai. Tapi coba kalau dah bayangkan banget menyumpah maji kontak kaki ni menjaga ni. Rawi dengan kiri. Menjaga wiu ke kaki wiu ke. Menjaga ni ke jaga ni ke kaki ni ke. Awak main bola air selamat. Itanya ilik lebu tak belum. Modal lagi nyo. Selamat. Patil-patil lam-lam. Untuk supaya selamat berbuka kontak Allah. Tapi tanpa kita sadari, maka yang bergabung kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita, sungguh tinta air laut menjadi tinta dan dahan menjadi pulpen, ranting-ranting menjadi pulpen, tak akan sanggup kita menulisnya. Le yang tak butuh wow, le yang hendak hayati. Duk nasa yang Tuhan katanya. Wati tanya tengah-tengah, huhung hidung terhad. Kejaga oleh Allah Ta'ala. Binatang yang tidak mau benar. Tapi coba kadang-kadang kejaga oleh Allah Ta'ala watanya. Dengar. Jaga Allah kan mumpung tidak ada. Tapi betapa
jawabnya sidang susah karena itu ada mau mau kena. Tapi kebanyakan kita dukno kejagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat yang Allah tetapkan kepada kita. Makanya bang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah itu bagian daripada taubatnya kita kepada Allah daripada kebodohan. Dosa yang paling besar ialah dosa membiarkan diri kita hidup dalam keadaan bodoh. Maknanya apa? Tak tahu tentang aturan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian abang Rahmat Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bak momen Aidil Fitri nyo mungkin singho ataupun lusa, kita nyo kadang kamu mulai nak ajak majlis taklim, mulai ibu-ibu, bapak-bapak minta kepada guru-guru kita, anak-anak kita yang mengaji di pesantren untuk mengajarkan kita tentang fardu ain. Handling bang fardu'in tanyo, walaupun yakin ajak majlis taklim apabila fardu'in itu tak pernah kita belajar adanya. Gini ini. Dapat juga lagi. Sementara sembahyang yang tahu cuma rukuk dan sujud, sementara ayat tumayang betapa banyak orang yang belum timang. Putimang ayat tumayang ya. Rukun qauli, setidaknya rukun qaulinya bubere. Ya kan? At-tahiyyatul kau kebanyakan at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka. Pokoknya jawabnya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah assalamualaikum. Benarkah cara kita membacanya? Tunggu Tuhan yang maha pengasih, tunggu Tuhan banyak penyayang, asa katim dong tunggu, asa katatim tak tumayang mantau tak salah-salah anakku Tuhan maha penyayang, menyatakan di maha penyayang kepada tumayang dah kepada Nabi. Gini nih, hukum syariat wajib kita belajar, fardu'in wajib kita belajar. Ibu Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ilmu tauhid tentang fardu'in wajib kita belajar. Agar akal kita tak menyesatkan kita. Sebab yang sesat dan nyonya bangkon pulain akal. Di ketika akal kita modali dengan ilmu tauhid akli, tipe dua lo, maka bakwatenya akal kita telah bermodal adanya. Tidak nyoleh kau. Nah Tuhan mana? Nah, bukti nah Tuhan. Menyoda-nyoda ilmu tauhid semangat. Nah dalil akli, dalil akal tinggal ada pegang. Nah alam, nah adanya. Hana mungkin tidak sabah umum, hana ucap, hana tukang. Oh berarti alamu Allah tukang. Tahu je bukan ayah kah bukan? Kon yang mana itu? Menyukuna Allah, pat Allah. Dia jawab pat Allah. Kalau hanya ilmu tauhid mutakalim apa yang harus kita jawab? Maka inilah yang akan membingungkan kita. Ngoci itu menyaman mapat, mama rampat ngumpul dihadang, jago pi dihadang mapat, maka dah. Ini tu perlu tauhid mutakalim agar akal nanti bisa menjawab daripada apa yang muskil baulai dan nyonya. Makanya bang Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang anti kepada Islam di luar sana kakak ibu, mereka tahu betul untuk dipesesatkan bang, untuk dipakatnya tinggal agama itu mereka tahu, hanai pakat langsung. Sebab bakon awaknya itu pun seburuk-buruk anak orang Islam dalam batinnya itu punya fanatik agama namanya. Tumayang haide, tapi punya Tuhan dan ikun ibadah aja. Ada ya? Tumayang ha. Tuh ya. Nah, kalau orang dihina ulama, yang menghinakan orang yang tumayang ha, yang bela ulama. Kalau ya. Dulu beberapa tahun telah lewat, dibikinnya karikatur Nabi Muhammad Pak di Australia. Pak katanya, dua dipugotkan kartun Nabi Muhammad, dipugot undang musuhuban katanya. Padi juga katanya demo, mahasiswa turun ke jalan, kemudian di kampungnya demo, di negeri itu demo, yang demo umat Islam katanya, yang so, pung tumayang mandum, kau, uang tumayang nah. Uang mau judi nak, uang panjui nak. Turun. Kenapa mereka turun? Kamu jangan tumayang, kamu hanya puasa. Tapi perlu kalian ingat, kalau Nabi kami kalian hina, darah kami jadi taruhannya. Nyok fanatik agama namanya. Maka yang non Muslim mana berani pakai? Hati agama kayu, kamu agamamu.
Kita nyonya ka pokok hai kata dia, ci pokok ah. Nak Tuhan kana. Nah. Bubudina Tuhan pokok ina. Dalili pun pokok ina. Kanya ke dalili, buku pada dalil pokok ina. Nya ka pokok ka payah ada mau payah dah. Sebab nak pokoknya tu. Maka umat Nabi Muhammad Ibu Bapak dan Bandung pada dasarnya dan pada umumnya fanatik agama. Dan karena demikian fardu'in ilmu tasawuf tentang fardu'in tidak akan menuntut adab dan etika kita kepada orang tua, adab makan, adab minum, adab tidur, etnan mentong ini. Kemudian baru nanti kita belajar antara adab kita seorang makhluk kepada Khalik, adab seorang abdun kepada Rabbunnya. Ibu bapak dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata janji itu. Nah ya, jadi karena demikian maka dakjir Ibu bapak dan Bandung momen dalam tanyo Aidil Fitrinya tamlake ba Allah dakjir tanyonyo wujud lebih baik dari masa yang akan datang. Laisal aid bilibasin jadid walakin al aid bi taatil tazid. Hari raya itu bukan baju baru, bukan telekong baru. Hari raya itu adalah ketaatan yang meningkat setelahnya. Dakjud tanyonya ibu mencapai Aidil Fitri. Tanda orang yang mencapai Aidil Fitri, dia akan menjadi orang yang lebih baik di setelah Aidil Fitri daripada sebelumnya. Menyenangkannya tumayang tigogo hana, nyokam lagi tumayang. Menyenangkannya itu mayang kadang-kadang itu mayang mandumna. Bali membawa wate, tapi hana iku butuh cara tumayang. Nyokam lagi iku butuh bacut-bacut. Inilah tanda orang yang mencapai Aidil Fitri adanya.